Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria. Di sini saya akan mempresentasikan hukum lingkungan terkait Rio Plus 20. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Eriska yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Langsung saja ke materi Rio Plus 20. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan, dikenal juga sebagai Rio 2012 atau Rio Plus 20 atau KTT Bumi 2012, adalah sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh PBB sebagai bentuk dari tindak lanjut atas Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau KTT Bumi yang bertujuan untuk merekonsiliasi tujuan ekonomi dan lingkungan masyarakat global yang pernah pada tahun 1992. Rio Plus 20 merupakan tindak lanjut selama 20 tahun dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 dan peringatan 10 tahun WSSD 2002 di Johannesburg. Konferensi ini secara khusus diadakan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB bersama tuan rumah Brazil di Rio de Janeiro pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2012. Keputusan untuk mengadakan konferensi ini pada tahun 2012 dibuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/64/236 pada 24 Desember 2009. Mega KTT 10 hari yang berpuncak pada konferensi PBB tingkat tinggi selama 3 hari diselenggarakan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dan melibatkan partisipasi dari 192 negara anggota PBB termasuk 57 kepala negara dan 31 kepala pemerintah, perusahaan swasta, LSM, dan kelompok lainnya. Konferensi tersebut dimaksudkan sebagai konferensi tingkat tinggi yang menghasilkan fokus dokumen politik yang dirancang untuk membentuk kebijakan lingkungan global. Selanjutnya, latar belakang. Rio Plus 20 merupakan sebuah tonggak penting dalam rangkaian konferensi utama PBB, di mana KTT Bumi yang diselenggarakan pada tahun 1992 menjadi sebab titik awal diprioritaskannya pembangunan berkelanjutan dalam agenda PBB dan komunitas internasional. KTT Bumi mempengaruhi konferensi PBB berikutnya, termasuk Rio Plus 20 dan menetapkan agenda hijau global. 20 tahun sejak KTT Bumi tersebut, di mana berbagai negara telah mengadopsi Agenda 21, PBB sekali lagi menyatukan kembali para pemerintah, institusi internasional, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, tujuan konferensi. Konferensi Rio Plus 20 ini memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Mempengaruhi komitmen politik atas pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara progres kemajuan dan implementasi dalam mencapai komitmen-komitmen sebelumnya yang telah disetujui. Dan yang terakhir, mengatasi berbagai tantangan baru yang terus berkembang. Selanjutnya, tema konferensi. Konferensi ini mempunyai 2 tema yang telah disepakati oleh negara-negara anggota, yaitu yang pertama, ekonomi hijau. Dalam konteks bagaimana membangun ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, termasuk dukungan untuk negara berkembang yang memungkinkan mereka menemukan jalur hijau untuk pembangunan. Kemudian yang kedua ada kerangka kerja kelembagaan. Dalam konteks bagaimana meningkatkan koordinasi internasional untuk pembangunan berkelanjutan dengan membangun kerangka kelembagaan. Selanjutnya, proses persiapan.
Menurut sejarawan Felix Dodds dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2014 berjudul From Rio Plus 20 to a New Development Agenda, proses persiapan formal Rio Plus 20 dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase 1 berlangsung dari Mei 2020 hingga Januari 2012. Diskusi dan negosiasi antar pemerintah awal dimulai, dan persiapan tingkat nasional, regional, dan lokal sedang dilakukan. Tahap ini diakhiri dengan penerbitan draft dokumen pada Januari 2012, masa depan yang kita inginkan. Kemudian, fase kedua berlangsung dari Maret 2012 hingga April 2012. Dimulai dengan negosiasi informal pertama dan diakhiri dengan rilis teks perampingan kursi bersama masa depan yang kami inginkan pada April 2012. Kemudian fase terakhir berlangsung dari 9 April 2012 hingga 15 Juni 2012. Dimulai dengan putaran kedua negosiasi yang dimulai pada 9 April 2012 dan diakhiri dengan penutupan pertemuan komite persiapan ketiga pada 15 Juni 2012 ketika para negosiator sudah berada di Rio de Janeiro, Brazil. Kemudian ada kegiatan dari konferensi tersebut. Ribuan peserta dari sektor pemerintah, swasta, LSM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan berkumpul di Rio de Janeiro pada bulan Mei dan Juni untuk membicarakan perihal pembangunan berkelanjutan. Bersamaan dengan di antara berbagai kegiatan utama, akan diadakan beberapa kegiatan tambahan berupa pameran-pameran, presentasi, dan berbagai pengumuman dari kelompok masyarakat tersebut. Dalam mencapai hasilnya, negara-negara peserta diharapkan dapat mengadopsi langkah-langkah nyata yang berfokus untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan berdasarkan contoh-contoh sukses yang telah dicapai pada 20 tahun terakhir. Rio Plus 20 berusaha untuk mendapatkan penegasan atas komitmen politik yang dibuat pada KTT Bumi sebelumnya dan menetapkan agenda lingkungan global untuk 20 tahun ke depan dengan menilai kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan dalam Agenda 20 dan kesenjangan implementasi di dalamnya, serta mendiskusikan isu-isu baru yang muncul. PBB ingin Rio mendukung peta jalan ekonomi hijau, PBB dengan tujuan lingkungan, target, dan tenggat waktu, sedangkan negara berkembang lebih suka menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Baru untuk melindungi lingkungan dengan lebih baik, menjamin makanan dan listrik untuk termiskin, dan mengentaskan kemiskinan. Pada konferensi Rio Plus 20 di bulan Juni 2012, para kepala negara dari 192 pemerintahan yang hadir memperbarui komitmen politik mereka untuk pembangunan berkelanjutan dan menyatakan komitmen mereka untuk mempromosikan masa depan yang berkelanjutan. Dokumen masa depan yang kami inginkan menyerukan pembangunan, tujuan pembangunan berkelanjutan, serangkaian target terukur yang ditunjukkan untuk mempromosikan pembangunan secara global. Diperkirakan bahwa SDGs akan melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh tujuan pembangunan milenium dan menanggapi kritik bahwa tujuan awal gagal menangani peran lingkungan dalam pembangunan. Menurut artikel The Guardian pada 23 Juni 2012, negara-negara sepakat untuk mengeksplorasi alternatif terhadap PDB sebagai ukuran kekayaan yang mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial dalam upaya untuk menilai dan membayar jasa lingkungan yang disediakan oleh alam seperti penyerapan karbon dan perlindungan habitat. Pengakuan bahwa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengonsumsi dan memproduksi sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global.
Pejabat UE menyarankan hal itu dapat menyebabkan pergeseran pajak sehingga pekerja membayar lebih sedikit dan pencemar serta operator TPA membayar lebih. Dokumen tersebut menyebut kebutuhan untuk mengembalikan stok laut ke tingkat yang berkelanjutan sebagai mendesak dan meminta negara-negara untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan. Semua negara menegaskan kembali komitmen untuk menghapuskan subsidi bahan bakar fosil. Kemudian yang terakhir ada slogan dan hasil konferensi dari Rio Plus 20. Slogan kampanye untuk konferensi ini adalah Future We Want, atau masa depan yang kita mau. Kemudian, hasil yang dicapai dalam konferensi ini adalah sebuah dokumen final yang juga masa depan yang kita mau. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.